baca qul huwallahu ahad 2 kali, burika alaihi wa ala ahlihi, maka akan diberkahi, dia akan diberkahi dan juga akan diberkahi akan atas keluarganya. Dia sendiri akan diberkahi, keluarganya juga akan diberkahi. Wa man qara'a salasa marratin, dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas tadi salasa marrat 3 kali, burika alaihi wa ala jami'i jiranihi, maka akan diberkahi atas dia dan atas semua tetangga-tetangganya, akan diberi keberkahan. Wa man qara'aha isnatai asyrata marratan, maka barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, isnatai asyrata, sebanyak 12 marratan, ya 12 kali. Baca qul huwallahu ahad 12 kali, bana, maka akan membangun Allah oleh Allah lahu bagi dia orang isnai asyara qasran fil jannah, bagi dia akan dibangunkan 12 gedung di dalam surga. Fa in qara'aha, dan maka apabila membaca oleh orang akan surat Al-Ikhlas mi'ata marratin, 100 kali. Nah, ini lebih banyak lagi. 100 kali membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya, kaffarallahu 'inda dzunubi khamsina sanatan. Kaffara, maka akan melebur, ya, menghapus Allahu oleh Allah inda dzunubi khamsina sanatan, di sisi dosa-dosa sepanjang 50 tahun. Ma khalat dima'a wal amal, tapi ini tadi selagi selain masalah darah dan harta. Artinya apa? Artinya dosa-dosa yang diampuni sepanjang 50 tahun ini adalah dosa-dosa yang sangkut pautnya dengan Allah saja. Ya, dengan Allah saja. Adapun dosa-dosa yang bersangkutan dengan masalah dima, darah, artinya pernah melukai orang, ya. Pernah mengalirkan darah orang, pernah meneteskan darah orang, artinya melukai. Ada sangkut pautnya dengan orang lain atau dengan masalah harta, sangkut pautnya dengan orang lain baik dalam masalah darah atau dalam masalah harta. Nah, ini tidak diampuni kecuali minta halal atau bertanggung jawab kepada yang bersangkutan. Masalah harta kembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau masalah itu ya termasuk hutang piutang, makanya hutang piutang akan ditanggung nanti di akhirat. Jadi yang diampuni adalah dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah saja. Fa in qara'aha mi'atai marratan, maka apabila membaca 200 kali, kafarallahu anhu dzunuba mi'ati sanatin, maka akan dilebur oleh Allah dosa sepanjang 100 tahun. Fa in qara'aha alfa marratin, tentunya ini kalau dibaca istiqomah ya, terus setiap hari 1000 atau 100 atau 50. Fa in qara'aha, maka apabila membaca oleh orang akan surat Al-Ikhlas alfa marratin, akan 1000 kali, lam yamut, maka dia tidak akan meninggal, hatta yara, sehingga dia akan melihat makanahu, akan tempatnya, fil jannati, di dalam surga, au yura lahu, atau diperlihatkan kepada dia. Orang kok membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas, maka dia tidak akan meninggal sampai akan diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, itu barokahnya surat Al-Ikhlas. Wa minha, dan termasuk dari keutamaan surat Al-Ikhlas, annahu syaka rajulun ila Rasulillah. Ada pernah orang lapor, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang lapor kepada Rasulullah, mengadu, mengeluhkan al-faqra wa dhaiqal ma'isyah, akan kefakiran dan sempitnya perekonomian. Ya Rasulullah, kami melarat, kami fakir, kami sempit ekonominya ya Rasulullah. Ini mengadu kepada Rasulullah. Faqala, maka menjawab oleh Rasulullah lahu, kepada si rajul tadi, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, idza dakhaltal bait fasallim in kana fihi ahad
Fa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Jadi ada seseorang yang mengeluhkan tentang perekonomiannya atau kefakirannya, ya, sempitnya rezeki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melarat, kami miskin, kami susah makan. Maka Rasulullah menjawab, idza dakhaltal bait, kalau kamu masuk rumah, ya. Kalau kamu masuk rumah, maka beri salam. Assalamualaikum. Kalau memang ada orang di dalam. Fa illam yakun fi ahad, kalau di dalam tidak ada orang, fasallim alayya, maka berilah salam kepadaku. Assalamu alayka ya Rasulullah, begitu. Jadi kalau mau masuk rumah, salam dulu, assalamualaikum. Kalau memang ada orang, kalau tidak ada orang, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salam kepada Rasulullah. Waqra, dan bacalah qul huwallahu ahad, sekali aja. Marratan wahidah, sekali aja. Ini resep dari Rasulullah. Fa fa'ala rajul, maka orang tersebut tadi yang mengadu tadi mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Fa adarrallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jiranihi. Maka setelah diamalkan apa yang dijalankan oleh orang tadi sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diamalkan fa adarrallahu alaihi rizqa, maka membanjiri atau menderaskan atau mensuburkan atau memakmurkan rizkinya hatta afadha ala jirani, sampai meluber, ya, sampai kepada tetangganya, ya, membuat dia lancar rizkinya sampai membanjiri ke tetangganya. Nah, ini barokahnya surat Al-Ikhlas. Jadi kalau masuk rumah salam. Kalau ada orang, tidak ada orang, salam untuk Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Lalu baca qul huwallahu ahad. Setiap masuk rumah baca. Setiap masuk rumah salam, baca qul huwallahu. Setiap masuk rumah baca salam atau pas salam dulu baca qul huwallahu. Wa minha anna man qara'aha mi'ata alfi marrah. Barang siapa yang membaca 100.000 kali qul huwallahu ahad, faqad ishtara nafsahu minallah. Maka dia telah membeli, maka dia telah membeli dirinya dari Allah. Artinya sudah merdeka. Allah sudah membebaskan dia. Wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi, dan akan ada panggilan dari arah-arah Allah, ada panggilan pada langit-langitnya Allah dan di bumi-buminya Allah. Ala inna fulanan atiqullah, akan dipanggilkan bahwa si fulan ini adalah orang yang sudah merdeka dari Allah, sudah merdeka dari Allah. Membaca Al-Ikhlas 100.000 kali. Faman kana lahu qablahu bid'atun falyakhudha minallahi azza wa jalla fahiya itaqatun minan nar, lakin bisyarti alla yakuna alaihi huququn lil ibadi aslam. Merdeka dari Allah, tapi tetap dengan syarat tidak ada sangkut pautnya hak dengan sesama manusia. Kalau ada hak dengan orang, ya harus diselesaikan. Ya, au alaihi wa huwa ajizun an adaiha. Amma man qadara 'alaiha fa huwa kal mustahzi bi rabbih, lima warada fil hadis, ya Daud qul lil zalamati la yadhkuruni fa innahum in dzakaruni dzakartuhum wa dzikri lahum an al-anahum. Wahai Nabi Daud, dalam satu hadisnya dikatakan, katakan kepada orang-orang yang zalim, kalian gak usah mengingati aku, kalian gak usah berzikir mengingatku kalau kalian masih zalim. Kenapa? Fa innahum in dzakaruni dzakartuhum wa dzikri lahum an al-anahum. Kalau mereka ingat kepadaku, berzikir kepadaku, sementara mereka masih zalim, maka aku akan mengingat dia. Tetapi mengingatku kepada dia adalah maknanya aku melaknati dia, karena dia berbuat zalim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.